Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita, dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada datang pertanyaan, ada sebanyak pertanyaan datang itu 19 pertanyaan. Ya, mumpung waktu kita terbatas, saya akan jawab satu pertanyaan. Pertanyaan datang dari Bapak Kamarudin yang punya Ustaz, siapa yang dimaksudkan oleh Allah orang-orang yang beruntung banyak itu? Apakah dia seorang pedagang yang mempunyai laba yang sangat besar, atau orang yang memiliki anak yang banyak dan sukses hidupnya di dunia? Apakah ini yang dimaksudkan oleh Allah orang yang beruntung itu? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan pertanyaan siapa orang-orang yang mendapat beruntung itu, kita lihat, tolong Pak Kamarudin cek. Ya, Pak Kamarudin cek. Dalam apa? Dalam surah Ali Imran ayat 104. Coba Pak Kamarudin cek surah Ali Imran ayat 104 atau surat yang ketiga dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah katakan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung dimaksudkan Allah itu orang yang mau menyuruh atau mengajak atau menyeru manusia ke jalan kebaikan dan melarang manusia ke jalan kejahatan atau dari amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf itu amal kebajikan, dan mungkar amal yang jelek, itu amal yang tidak bagus. Kalau kita mampu mengajak manusia ke jalan yang baik, kata Allah, hendaknya ada satu golongan umat mengajak manusia ke jalan atau menyuruh manusia ke jalan amal ma'ruf, amal yang kebajikan, itu amal yang baik, dan mencegah amal yang mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita menjadi orang beruntung? Kalau kita mau jadi orang beruntung, kita harus mampu mengajak orang dari amal ma'ruf, mencegah orang berbuat yang mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Ada juga, saya sering mengadakan ini, saya sering menegur. Saya suka-suka cepat tegur. Kalau orang salah, ditegur. Ya, orang salah ditegur, dinasihati. Ya, kalau dahulunya waktu saya masih eksis sebagai pegawai negeri, saya dulu sebagai pegawai negeri hampir 39 tahun, bukan hampir lewat 39 lebih berapa bulan gitu ya. Dari tahun 81 hingga tahun 2020. Saya itu memakai 3 metode cuma. Pertama, asah, asuh, asih. Saya itu sering mengasah. Yang maksud mengasah itu membina, ya. Ya, saya prinsip apa kata orang tua saya, sering ngasah. Kalau ibarat parang sering diasah akhirnya tajam. Jadi maksudnya kita harus sering membina dengan pembinaan yang teratur, yang secara kontinu minanya, insya Allah sukses. Itu membina. Yang kedua, apalagi diasuh. Kita rajin mengasuh, bukan membenci ya, tapi mengasuh, diasuh. Setelah diasuh apa? Baru diasih, diasih, dikasih.
Jadi cara untuk kita dalam membina itu demikian. Jadi saya, siapapun orang, apabila saya menegur, bukan karena saya benci. Baru-baru ini saya pernah menegur, katakanlah seorang yang paling diidolakan orang, katakanlah dia seorang ulama, katakan itu. Saya tegur, ada anggota-anggota dia marah. Kenapa dia marah? Itu adalah orang yang paling kami cintai, katanya. Jadi kalau kalian mencintai dia, kalau dia salah dibiarkan saja. Dia jawab, tak mungkin dia salah, karena dia menurut kami dia ulama. Inilah pendapat yang keliru. Kalau betul kita cinta dengan dia salah, ditegur dia, diluruskan dia. Itu namanya cinta. Saya melurus ini bukan kena sombong, kena angkuh, kena congkak. Saya melurus ini karena saya, kecintaan saya kepada Allah, kepada Rasulullah beserta ahli baitnya. Maka itulah saya menegur apabila orang salah, bukan karena saya sombong, karena ilmunya, tidak. Jadi saya menegur orang yang dicintai ya ini, kata saya, yang antum cintai ini bukan karena saya benci, bukan saya kena apa-apa, tidak, karena saya juga cinta. Kecintaan saya karena saya ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, apa kata Allah? Jadi kata, wa takum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada amal yang ma'ruf dan mencegah dari amal mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya ingin kena kecintaan saya kepada Allah, kepada Rasul serta ahli baitnya, maka ya saya ingin tegur dia, bukan karena saya sombong, karena saya ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Rasul, ingin dekat dengan ahli baitnya. Saya tegur dia, itu pun dasar cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beruntung itu, kata Allah, orang yang mau salah satu menegur orang yang salah, ditegur, dinasihati. Bukan karena kita menganggap kita lebih pintar, bukan dinasihati, tapi nasihati itu dengan wal mauizati hasanah, dengan pengajaran yang terbaik menurut Allah, bukan menurut selera kita. Kalau menurut selera kita tak cocok. Kenapa? Rasulullah saja tidak pernah menurut selera dia, tapi menurut wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak Kamarudin yang saya hormati, ya. Jadi orang yang beruntung itu, Pak Kamarudin, orang yang mau mengajak manusia ke jalan Allah, jalan kebaikan, dan mencegah manusia ke jalan yang mungkar. Itulah orang yang paling beruntung menurut Allah, ya Pak Kamarudin. Yang keduanya ada juga barusan ini datang juga. Mengapa saya nasihat saya itu bagaimanapun nasihat orang saya terima, kalau betul-betul salah ya. Ustaz selawat itu salah. Ustaz selawat seolah-olah Ustaz menggandingkan Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Contohnya kata Ustaz, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan ini saya juga ingin ketawa sedikit-sedikit lah. Saya pun tak pernah mencela dia, karena saya jawab dia tidak tahu. Kalau dia tahu tak mungkin dia buat saya gini. Saya tak pernah marah kalau orang-orang yang menasihat, walaupun nasihat itu salah dia. Saya tak marah. Perlu diingat ya, dalam bahasa Arab kita harus perlu ingat, Ali itu alif lam, ya, pakai lam tak alif yang mulai itu. Apabila alif Ali nama di situ artinya keluarga, ya, keluarga atau ahlul bait dia atau itrah, itu nama Ali, keluarga. Tapi kalau Ali baru nama orang, ya, Ali ain. Yang tadi alif, ya, yang ini ain duluannya. Ali, beda loh antara Ali dan Ali. Hati-hati menggunakan bahasa. Kalau Ali ibnu Abi Thalib, itu nama orang itu. Tapi kalau Ali itu namanya keluarga, ya. Saya bukan tak mau dinasihati atau tegur, tapi saya mempertahankan yang benar, tetap saya bertahan, ya. Itu bedanya. Hati-hati mengucap itu. Kalau dalam orang ngaji Quran itu ada kena makrak itu.
keluar hurufnya, harus tahu tu. Kalau kita beda, lain artinya. Contoh, kolbu, hati. Tapi kalau kalbu artinya anjing, itu beda. An'am, nikmat. An'am itu binatang ternak. Berhati-hati ya untuk ucapan itu maksudnya. Saya jelaskan sejelas-jelasnya. Ini ada, itu saya jawab sekitar saya pandang namanya. Tentang apa tadi ya, selawat. Yang berikutnya masih ada lagi pertanyaan yang luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa banyaknya pertanyaan. Bagus pertanyaannya. Nanti saya ada waktu saya akan jawab lagi. Kalau saya jawab itu tumpuk, nanti bukan saya nanti kata orang saya sombong. Kemarin tu ada datang lagi, oh Ustaz ini semua pertanyaan bisa dijawab dengan langsung. Saya takut itu. Nanti saya takut timbul riak pada saya. Ada pertanyaan dari luar negeri bahkan. Apa aja pertanyaan kata dapat langsung spontan jawab. Itu nanti takut saya menjawab itu. Menjawab dengan begitu nanti orang terlalu membesar-besar, saya tak suka juga seperti itu. Takut nanti timbul riak pada diri saya, merusak diri nantinya. Itu ya saya harapkan ya. Mudah-mudahan antum semuanya maklum ya apa yang saya sampaikan ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.